Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Selamat pagi saya ucapkan bagi kita semua. Selamat kita bertemu, memuji, memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi hari ini mari kita siapkan hati dan kehidupan kita. Di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, kita yakin dan percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Amin. Puji Tuhan. Mari siapkan hatimu saudaraku. Kita akan buka ibadah kita di dalam doa dengan pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Kalau
Kudus berkarya di tempat ini. Roh Kudus berkarya di hati kami. Haleluya. Mari sembah Dia, sembah Dia. Nyatakan segala beban yang merintangi hatimu, saudara. Haleluya. Haleluya. Mari jamah setiap hati kami. Haleluya. Haleluya. Ya Roh Kudus, bekerjalah di tengah-tengah kehidupan kami. Haleluya. Ajaib. Mari saudaraku, kita bangkit berdiri. Kita mengatakan kepada Tuhan, Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Haleluya. Mari buka hatimu, angkat tanganmu. Ku buka hati untuk Rohmu Tuhan. Haleluya. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Ku buka hati untuk Rohmu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Katakan jamalah kami Tuhan, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Haleluya. Mari dengan kasih Kristus, Ibu Carol, buka ibadah kita di dalam doa. Haleluya, haleluya. Pujilah Engkau ya Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati kami. Amin. Kami ingin rindu menyembah, memuji, memuliakan namamu di tempat ini. Tuhan, mari Engkau kuduskan kami. Setiap pribadi kami, Tuhan, ampuni kami. Layakkan kami agar kami berkenan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk ibadah pagi ini, Tuhan, Kau memberkati lawat setiap kami. Amin. Yang sakit Tuhan Haleluya, sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Amin. Tuhan, biarlah kami selalu bersatu hati di dalam Tuhan, Iya. sehingga kami bersama-sama untuk datang memuji memuliakan Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat yang belum sempat hadir pada pagi hari ini. Kami tidak tahu apa keberadaan mereka, tapi kami percaya satu hal, Tuhan mengasihi mereka. Amin. Biarlah hari mendatang Tuhan bawa mereka untuk datang memuji muliakan namamu di tempat ini. Yang sakit biarlah Tuhan sembuhkan di dalam Amin. nama Tuhan Yesus, sehingga mereka mendapat kesembuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Engkau memberkati ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga berakhir. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan di tempat ini. Tuhan memberkati juga hamba-Mu yang melayani pujian.
baik yang akan membawa firman Tuhan memberkati, urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang dikeluarkan hanya suara Tuhan saja. Untuk mengisi kekosongan hati kami, sehingga firman Tuhan ada di dalam kehidupan kami, dalam kami menjalankan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, setiap roh yang bukan berasal daripadamu yang ingin mengganggu perjalanan ibadah kami pada pagi hari ini, kami bersatu hati, kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah semuanya itu keluar dari tempat ini. Ada satu pribadi yang kami undang, yaitu Roh Kudus, untuk memenuhi kami di tempat ini. Terpujilah namamu Tuhan, kau memberkati ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami membuka ibadah ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, dan tetap tinggal berdiri saudara. Kita mau memuji Tuhan di pagi hari ini. Kita mau kata, oh hanya dekat Allah saja aku tenang saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Allah saja aku tenang daripada lewat musuh belakangku. Haleluya. Dia hidupku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Mari katakan, hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja. Aku tenang, amin. Daripada yang musuh menyelamatkanku. Hanya Dia hidupku, hanya Dia kota bentengku. Pujilah Tuhanku, ya baiklah saya. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhanku selamanya. Ku tak dapat mengasihkannya Tuhan. Mari pujilah Tuhan, selamanya. Pujilah Tuhanku, ya baiklah saya. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhanku selamanya. Ku tak dapat mengasihkan Tuhanku. Ku tak dapat mengasihkan Tuhan. Ku tak dapat mengasihkan Tuhan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita memuji Tuhan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Silakan saudara kasih pada Tuhan. Haleluya. Kita memuji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dalam setiap waktu kehidupan kita, beri waktu yang terbaik untuk memuji Tuhan. Haleluya. Saat ini saudara, saya memberi kesempatan di antara kita, mungkin ada yang rindu menyaksikan cinta kasih kemurahan Tuhan, bahkan juga menyampaikan pokok doa. Saudara, saya memberikan kesempatan bagi saudara di tempat ini. Haleluya. Pujilah Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan. Selama-lamanya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Amin. Pujilah Tuhanku, ya baiklah saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya.
ini sehingga pada saat ini kita kembali dengan sehat. Amin. Karena minggu yang kemarin tidak hadir, karena itulah atau satu pikir dia sudah capek, jadi sudah saya pegang. Pas seminggu aja nggak pergi. Itu juga rencana saya besok. Ya, sebenarnya tanggal 8 tadi, aduh pas bapak sama orang muda lagi, itu bagaimana ini saya mau bilang, padahal sudah sesuai. Ini besok tanggal 6 sudah pakai kah? Saya bilang itu sama mama anak, sama Susun. Nah, kalau anu lah gini lah, hari Senin lah, oh iya lah nanti kita tanya, kalau bisa hari Senin tidak apa-apa kalau lewat. Saya bilang tidak bisa kan, kalau belum tanggalnya saya bisa. Oh iya gimana ya, kalau itu lewat katanya, iya saya sibuk juga. Anak saya tanggal 8 kemarin dengan 14 tahun, ya puji Tuhan selama ini Tuhan memelihara dia, kasih kesehatan selalu untuk dia, sehingga pada hari ini dia sehat. Itu aja saya sempat cerita, terima kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan ya atas pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati kesaksian dari Ibu yang kekasih, Ibu Marda. Selamat ulang tahun juga buat Ilham ya. Tetap setia Ilham untuk jadi anak Tuhan. Mari saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau katakan pujian kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah aku ragukan kasih-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah aku ragukan kasih-Mu Katakan
membuka kebenaran firman Tuhan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Saudara melihat firman Tuhan di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12. Kita akan baca di sana satu ayat saja, saudara ya. Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Haleluya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Di kesempatan pagi siang hari ini, saya mengangkat tema bagi saya dan saudara tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu kesabaran di tengah masalah. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, kalau kita melihat tentang kesabaran saudara, maka kesabaran ini merupakan hal yang langka di dalam dunia zaman sekarang ini, saudara ya. Kesabaran adalah merupakan barang yang sangat langka. Kenapa? Karena kita hidup di zaman yang serba cepat, saudara. Kita begitu cepat menerima informasi, kita begitu cepat untuk melakukan segala aktivitas kita. Hal-hal yang dulunya begitu mempunyai proses yang panjang untuk kita kerjakan, tetapi pada zaman sekarang ini karena teknologi yang semakin canggih, maka saya dan saudara serba dimudahkan, ya. Sehingga kita tidak perlu lagi menunggu waktu yang lama untuk mengerjakan segala sesuatu, saudara. Di sini pada kesempatan ini bahwa saya mau kita bersama-sama belajar mengenai kesabaran di tengah masalah, saudara. Tentunya saudara, ketika kita berkata sabar di saat kita mengalami kehidupan yang enak, tidak ada masalah, tidak ada problem, ya problem itu masalah, saudara ya. Tidak ada hal-hal yang buruk yang datang dalam kehidupan kita, tidak ada pergumulan, tidak ada sakit penyakit, tidak berkekurangan dan lain sebagainya, maka saudara akan sangat mudah berkata sabar. Ya, sabar, saudara. Tetapi pertanyaannya di sini, saudara, apakah ketika kita dalam haleluya, ada pujian yang bilang begini, hanya yang pernah merasakannya tahu duri dalam dagingku. Selanjutnya, ternyata engkau yang paling mengerti rahasia hatiku. Siapa yang tahu? Tuhan. Haleluya. Saya lihat saudara ketika Ibu Carol posting kepada Ibu Carol, tidak ada kata-kata lain. Sabar Bu, semangat Bu, badai pasti berlalu Bu. Haleluya. Apakah ketika kita mengalami keadaan yang sangat sukar dalam kehidupan kita diizinkan mengalami satu sakit penyakit, kita diizinkan mengalami kekurangan di dalam perekonomian kita diizinkan untuk mengalami masa-masa yang sukar dalam kehidupan kita. Bukankah itu yang dinamakan masalah, saudara? Secara manusia, hal-hal yang saya sebutkan tadi itu adalah masalah, saudara. Masalah, ya. Tentunya saya dan saudara tidak menginginkan, ya. Tuhan, kalau bisa saya boleh menjalani kehidupan kami atau kehidupan saya dengan tidak mengalami masalah yang datang di dalam kehidupan saya. Tetapi apakah yang saya dan saudara temukan? Bahwa kita hidup di bawah kolong langit ini, kita masih diperhadapkan dengan masalah. Saudara, saya punya masalah, saudara punya masalah, orang kaya punya masalah, orang miskin punya masalah. Ya, jangan pernah menyangka bahwa orang kaya sudah tidak mengalami masalah dalam kehidupannya. Ya, jangan pernah menyangka demikian. Sebab saudara akan menemukan
di dalam media-media berita, televisi, ya, ada seorang artis yang terkenal, suaminya pengusaha yang kaya raya. Mengapa sampai mengonsumsi atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang? Pertanyaannya kenapa? Sebab mereka juga mengalami tekanan-tekanan dalam kehidupan mereka. Padahal kalau kita melihat apa sih yang tidak bisa mereka miliki, saudara? Semua manusia mengalami masalah di dalam kehidupannya. Kalau saudara dan saya sudah tidak mengalami masalah, tentunya saya dan saudara tidak lagi berada di bawah kolong langit ini. Amin, saudara? Ya, sebab hanya di surga yang tidak ada masalah, saudara. Ya. Pertanyaannya di sini, apa tujuan masalah datang dalam kehidupan kita? Ya, apa tujuan masalah datang dalam kehidupan saya dan saudara? Seringkali saudara dengar, baik Bapak Gembala, baik saya juga sebagai Ibu Gembala, menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan kepada saudara. Bahkan mungkin banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah saudara dengarkan, membahas tentang kenapa masalah diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, tentunya saudara, ketika engkau tidak mengalami ujian-ujian di dalam kehidupanmu, maka engkau tidak mungkin akan lolos naik dari level yang sekarang saudara tempati, naik lagi menjadi level yang lebih tinggi. Kalau saudara tidak mengalami masalah dalam kehidupanmu, kalau saudara tidak menghadapi masalah yang datang, saudara tidak akan mengalaminya, maka saudara tidak akan pernah naik level dalam imanmu kepada Tuhan. Itulah tujuan masalah diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Seperti halnya saudara, ada pelabuhan yang besar dibuat untuk apa? Ada kapal yang besar, ya. Apakah kapal itu dibuat hanya untuk menempati pelabuhan yang besar itu, saudara? Tetapi kapal yang besar dibuat untuk mengarungi samudera yang besar, saudara. Ya, kapal yang besar dibuat untuk menghadapi, ya saudara, mengantar penumpang-penumpang yang ada dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera, ya, dari Sumatera ke Sulawesi, ke Jawa dan lain sebagainya, saudara. Ada tujuan kapal diciptakan. Tetapi ingat, di dalam tujuan penciptaan dari kapal ini, dia akan menghadapi gelombang, dia akan menghadapi badai, dia akan menghadapi hal-hal yang datang untuk menerpa kapal itu, saudara. Tidak hanya berjalan di laut yang teduh, tetapi satu ketika dia akan diperhadapi dengan laut yang berombak, laut angin badai yang datang. Ya, sehingga dia boleh sampai ke satu tujuan, menggambarkan kehidupan saya dan saudara. Kehidupan saya dan saudara akan terbukti iman kita kepada Tuhan apabila ketika kita menjalani kehidupan kita, badai datang, masalah datang, apapun datang dalam kehidupan kita, tetapi kita tetap berdiri kokoh, kita tidak tumbang, kita tidak jatuh, kita tidak tergeletak. Disitulah kita akan melihat kekuatan sampai di mana besar iman kita kepada Tuhan melalui masalah itu, saudara. Haleluya. Melalui masalah yang saudara hadapi. Nah, di sini saudara, kita melihat firman Tuhan ini. Bersukacitalah dalam pengharapan. Ya, setiap saya dan saudara dalam menghadapi masalah-masalah hidup, tentunya yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita adalah pengharapan kita kepada Tuhan. Orang yang tidak memiliki pengharapan, maka dia tidak akan mudah kuat berdiri teguh menghadapi masalah yang datang dalam kehidupannya. Ketika dia datang ke rumah sakit, memeriksakan tubuhnya, dokter bilang
Maka ketika pengharapannya hilang, dia hanya akan menunggu saat kematiannya. Dia pasrah dan dia merasa putus asa. Tetapi firman Tuhan katakan kepada saya dan saudara, apabila masalah datang dalam hidupmu, ingatlah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan. Apa pengharapanmu, saudara? Apa pengharapanmu di hari-hari ini? Kesaksian ibu yang kekasih tadi, Bu Marda, sebagai seorang ibu single parent, ya, ibu yang merangkap menjadi ayah, ya, dia bersaksi bahwa kalau dulu dia suruh, dia panggil orang kerja, digaji, pergi semprot, tetapi ini dia coba sendiri. Rupanya sangat susah, sulit rupanya nyemprot rumput, ya. Sebagai sebagai ibu yang kekasih yang hidup seorang diri membesarkan anak-anaknya, tentunya ada begitu banyak pengharapan yang ada dalam kehidupannya. Apa pengharapan kita? Ibu yang kekasih berharap bahwa doakan semoga usaha yang saya kerjakan, ladang yang nanti yang sudah diolah ini, besok kalau Tuhan kehendaki akan ditanam, semoga mendapatkan hasil yang baik. Tentunya seperti firman Tuhan katakan, seorang petani mengharapkan hasil yang baik, ya. Seorang pedagang tentunya mengharapkan mendapatkan keuntungan dalam pekerjaannya. Seorang olahragawan berharap supaya dia bisa menang dalam perlombaannya. Tentu itu pengharapan kita. Ingat baik, saudara, yang membedakan kita dengan orang yang tidak beriman kepada Tuhan adalah pengharapan. Pengharapan, saudara. Orang yang di luar Tuhan memang mempunyai pengharapan sama seperti saya dan saudara. Tetapi ingat, pengharapan kita di atas dari pengharapan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sebab orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka mengandalkan kekuatan mereka untuk dapat memperoleh satu hasil yang diusahakannya. Tetapi berbeda dengan kita, orang yang ada di dalam Tuhan, kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Ibu yang kekasih datang bersaksi, berkata bahwa saya sudah mengolah tanah ini dan besok kalau Tuhan kehendaki akan ditanam. Saya berharap akan ada hasil yang baik. Mohon doakan saya, satu pengharapan yang dia taruh kepada Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong doakan saya jemaat Tuhan. Kita percaya bahwa hanya dengan menaruh pengharapan kita dalam doa kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan setiap permohonan orang-orang yang berseru kepadanya. Saudara, manusia yang lain atau orang-orang yang lain boleh punya pengharapan, tetapi kita berbeda. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan kita. Oleh sebab itu dituliskan kebenaran firman Tuhan ini bahwa bersukacitalah dalam pengharapan, bahwa banyak orang di dalam pengharapannya dia mengalami duka cita, dia mengalami satu hal yang putus asa. Kenapa? Karena pengharapannya tidak seperti apa yang dia inginkan, saudara. Ada pertanyaan di situ, apakah dia mengandalkan Tuhan? Apakah dia menaruh pengharapannya sehingga dia mengalami satu kekecewaan dalam kehidupannya? Tetapi saya sampai detik hari ini masih percaya dan akan tetap percaya bahwa pengharapan saya tidak akan pernah mengecewakan. Ada firman Tuhan katakan bahwa pengharapan orang yang percaya tidak akan pernah mengecewakan. Saudara, sampai detik hari ini saya akan terus berusaha untuk sukacita, saudara. Ya, mungkin dalam pengharapan kita mungkin tidak mampu untuk bersukacita. Kenapa? Karena yang kita lihat di depan mata kita seperti tidak ada harapan.
Itu yang dituliskan firman Tuhan. Mengapa kita harus bersuka cita dalam pengharapan? Karena terkadang apa yang di depan mata kita seolah-olah tidak memiliki pengharapan, saudara. Saya teringat dengan kisah Abraham yang disuruh Tuhan untuk akan menerima janji bahwa dia akan diberkati dengan keturunan yang begitu banyak, seperti firman Tuhan katakan, kamu tidak dapat menghitungnya, seperti pasir di laut, seperti bintang di langit, tidak bisa dihitung dengan kita manusia yang bisa menghitungnya, tidak ada yang bisa menghitungnya, saudara. Tetapi Abraham dalam keadaannya yang lanjut usianya sudah 100 tahun, ya. Istrinya juga sudah usia yang lanjut. Di dalam menantikan apa yang dikatakan oleh Allah kepadanya. Apakah dia mampu bersuka cita dengan keadaan itu, saudara? Keadaan yang seolah-olah tidak ada dasar untuk menaruh pengharapannya. Tetapi kenapa Abraham melatih dirinya untuk tetap bersuka cita, menanti dengan sabar janji Tuhan. Saudara, kalau saya tarik hal itu atau peristiwa masa lalu itu, saudara, ditarik untuk hari ini, apa yang saya dan saudara sedang alami di hari-hari ini, saudara. Seolah-olah tidak ada dasar untuk menaruh pengharapan kita, untuk bersuka cita di tengah-tengah pengharapan kita. Kita berusaha setia menanti janji itu terbukti nyata dalam kehidupan kita, saudara. Mungkin dalam tenggang waktu menanti janji Tuhan itu ada begitu banyak cobaan yang datang, ada begitu banyak pikiran-pikiran yang datang menghantui kehidupan kita. Bagaimana masa depan saya? Apa yang akan saya alami di kemudian hari? Menanti janji Tuhan yang tak kunjung datang. Saya harus seperti apa? Apa pengharapan saya? Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Alkitab tulis dengan jelas, Abraham tetap setia menanti janji Tuhan terjadi atas kehidupannya. Saudara, meskipun tidak ada dasar untuk berharap, firman Tuhan katakan, mari datanglah kepada Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, saudara. Tekunlah, dan selanjutnya dikatakan di sana, sabarlah dalam kesesakan. Haleluya. Sabarlah dalam kesesakan di sini, saudara. Kita boleh melihat, ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sabar dalam kesesakan maksudnya untuk tidak bersungut-sungut atau mengeluh. Ketika kita mengalami, kita bersuka cita dalam pengharapan yang mungkin tidak ada dasar untuk kita menaruh pengharapan kita, tetapi kita berusaha untuk menaruh pengharapan kita. Selanjutnya dikatakan bahwa sabarlah dalam kesesakan, ya. Tentunya, saudara, di dalam kesesakan sangat mustahil orang dapat bersabar, saudara. Tentunya di dalam persoalan sangat mustahil untuk orang dapat bersabar. Saya juga mengalami sendiri, saudara, bagaimana secara manusia, secara daging, ketika saya mengalami kesesakan dalam kehidupan saya. Untuk bersabar itu, saudara, rasanya perjuangan yang gigih, saudara, untuk saya dapat bersabar. Kenapa? Karena di dalam kesesakan atau di dalam persoalan, di dalam masalah, kekuatan kita, saudara, tidak akan mampu untuk melakukan firman Tuhan ini. Bersabar dalam kesesakan, ya. Arti kata, jangan bersungut-sungut ketika engkau mengalami masalah, ya. Justru yang saya hadapi di hari-hari saya mengalami masalah, saya kebanyakan, saudara, bersungut-sungut, ya. Tanpa saya sadari, saudara, saya mengeluh dengan keadaan yang ada. Saya mengeluh dengan
keadaan yang ada, saudara. Di saat kita jauh daripada Tuhan, sehingga pada bagian yang terakhir dikatakan di sana, ketika dia katakan di situ, sabarlah dalam kesesakan, dan katakan di sana, bertekunlah dalam doa. Ya, satu kalimat ini tidak bisa dipisahkan, saudara. Sebab ketika kita disuruh bersukacita dalam pengharapan, ya, bersabar dalam kesesakan, secara manusia kedua hal itu sangat berat untuk kita lakukan. Tetapi pada bagian yang terakhir dikatakan adalah rahasia bagaimana saya dan saudara mampu untuk bersukacita dalam pengharapan, dan saudara dan saya mampu untuk bersabar dalam masalah-masalah atau dalam kesesakan. Kunci atau rahasianya terdapat pada bagian yang terakhir, yaitu dengan bertekun di dalam doa. Maka saya dan saudara akan mampu untuk bersukacita dalam pengharapan, dan sabar dalam kesesakan. Kuncinya ada di sana, saudara. Kuncinya adalah dalam ketekunan mencari Tuhan. Ya, saya sudah mengalami sendiri, dan saya percaya saudara juga mengalaminya, saudara. Ya, sakit penyakit yang datang, kita akan berkata, Tuhan, sampai kapan saya mau sabar dengan sakit penyakit ini? Memang saya bisa sabar, Tuhan, tetapi saya tahu kan kesabaran itu ada batasnya. Kita mungkin akan mulai bersungut-sungut, saudara. Memang tidak bisa dipungkiri, sebagai hamba Tuhan yang masih dalam kedagingan saya juga mengalami hal yang sama. Ada persungutan di dalam kehidupan saya ketika saya mengalami masalah atau kesesakan yang datang dalam kehidupan kami sebagai hamba Tuhan, baik secara pribadi, dalam keluarga, dalam pelayanan. Tidak menjadi satu kemunafikan, ada satu persungutan yang keluar dari bibir mulut kami. Tetapi satu hal yang kami sadari, ada satu rahasia yang sebenarnya Tuhan katakan. Apa rahasianya? Tuhan sedang menunjuk kepada saya dan saudara, kamu tidak mampu untuk bersukacita dalam pengharapan. Kamu tidak mampu untuk bersabar dalam kesesakan apabila kamu tidak tekun berdoa kepada Tuhan. Amin. Sebenarnya di sini rahasia, saudara. Pada 2 minggu yang lalu, saya boleh bersama-sama belajar juga dengan saudara mengenai bertekun, saudara. Ya, bukan hanya tidak mampu untuk bersukacita dalam pengharapan, bukan hanya tidak mampu untuk bersabar di tengah kesesakan masalah yang kita alami, tetapi dengan mengalami, kalau kita tidak tekun mencari Tuhan, maka kita juga akan mengalami bahwa kita akan menolak dan kecewa kepada Tuhan. Itu adalah hal yang sangat mengerikan, saudara. Bukan hanya tidak mampu bersukacita, bukan hanya tidak mampu bersabar dalam kesesakan, tetapi kalau kita tidak bertekun kepada Tuhan di dalam doa kita, kita pun akan kecewa dan akan menolak Tuhan, saudara. Saya sedang berbicara bagi diri saya sendiri. Saya berbicara di tempat ini bukan merasa diri paling hebat atau sudah melakukan semua kebenaran firman Tuhan. Saya berbicara sedang menakuti diri saya sendiri atau membuat rasa ketakutan di dalam diri saya sendiri. Bagaimana ketika kita berbicara dan ketika kita dapat menghidupi kebenaran firman Tuhan ini, saudara? Haleluya. Saya mengajak saudara untuk membuka firman Tuhan ini, saudara. Haleluya. Di dalam kitab, puji Tuhan, saudara melihat firman Tuhan di dalam kitab Mazmur. Haleluya. Mazmur 25. Puji Tuhan. Kita lihat di sana.
Mazmur 25 saya bacakan bagi saudara. Ayat yang ke-3. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Saudara, di sini kita lihat dari Raja Daud berpesan bahwa barang siapa yang menantikan Tuhan, barang siapa yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan, barang siapa yang mampu bersabar di tengah-tengah kesesakan hidupnya, tidak akan mendapat malu, saudara. Saudara tidak akan pernah dipermalukan, saudara tidak akan pernah diperhadapkan dengan rasa malu apabila engkau akan tetap bersabar di tengah persoalan hidupmu, saudara. Kuncinya tadi saya katakan bahwa satu saja kuncinya, bertekunlah di dalam doa. Seberapa saudara yang mampu untuk berdoa kepada Tuhan dengan konsisten, saudara? Saya sedang berjuang, saudara, dan saya rindu kita sama-sama berjuang untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, saudara. Ingat baik, tidak ada satupun manusia yang mampu bersukacita di tengah-tengah pengharapan yang seolah-olah tidak ada dasar untuk berharap. Ya, kalau mungkin pengharapan itu sudah di depan mata kita, ya, kalau mungkin pengharapan itu nyata dalam kehidupan kita, kita akan sangat mudah untuk bersukacita. Tetapi jika pengharapan kita belum nyata atau tidak ada dasar untuk berharap, kita memerlukan Tuhan untuk mampu bersukacita di dalam. Haleluya. Sabar dalam kesesakan. Apabila engkau berada dalam keadaan kondisi yang damai, yang tidak dalam masalah, tentu saudara akan mampu bersabar. Ya, tetapi kalau saudara dalam persoalan, apakah saudara akan mampu bersabar? Di situ pertanyaannya dalam kehidupan kita. Ingat baik, jawabannya ada di sana, yaitu bertekunlah di dalam doa. Kata bertekun itu, seperti yang saya katakan, adalah dituliskan dengan kata sungguh-sungguh dalam kamus bahasa Indonesia. Sungguh-sungguh. Bersungguh-sungguhlah dalam doamu, saudara. Bagaimana cara berdoa yang baik, saudara? Bagaimana cara berdoa yang sungguh-sungguh? Saudara mungkin berkata, saya sudah berdoa, Pak Gembala. Saya sudah berdoa, Ibu Gembala. Tetapi kok saya tidak bisa sabar. Saya sudah berdoa, Bapak Gembala. Saya sudah berdoa, Ibu Gembala. Tetapi kok kenapa saya tidak bisa bersukacita dalam pengharapan saya? Saya selalu dihantui dengan rasa kegagalan. Saya selalu dihantui dengan rasa tidak mungkin pengharapan saya dapat menjadi kenyataan. Saya sudah berdoa, tetapi saya tidak sabar. Saya selalu bersungut-sungut, padahal saya sudah berdoa. Ingat baik di sini, bagaimana cara engkau berdoa? Apa yang engkau doakan? Apa yang menjadi dasar yang melandasi engkau untuk berdoa kepada Tuhan? Saudaraku, ingat baik, berdoa adalah komunikasi dua arah. Ketika saudara berbicara, ya, Tuhan bukan hanya ingin mendengarkan suaramu, tetapi Tuhan juga mau berbicara kepada engkau. Dengan cara apa? Ketika engkau berdoa, engkau sedang berbicara dengan Tuhan. Tetapi ketika engkau sedang membaca firman Tuhan, maka Tuhan sedang berbicara dengan saudara. Mari saudara, walaupun tekun berdoa adalah jawaban dari kedua hal yang tadi, kita harus seleksi juga bagaimana sebenarnya cara kita sudah berdoa kepada Tuhan. Sebab banyak orang yang berkata, saya sudah berdoa, tetapi saya tidak menemukan jawaban. Ada yang salah di sini, saudara.
Ada yang salah ketika engkau berdoa. Engkau mungkin berdoa tidak mengizinkan Tuhan berbicara kepadamu melalui firman. Engkau cuma berdoa, tetapi engkau tidak membaca firman Tuhan. Bagaimana engkau mengetahui isi hatinya Tuhan ketika hanya engkau berdoa, tetapi tidak mau membaca firman Tuhan? Beri waktu, saudara. Beri waktu. Engkau masih punya waktu berdoa. Baca 1 ayat, baca 2 ayat firman Tuhan, supaya engkau lebih mengenal Tuhan, supaya engkau lebih bisa menaruh pengharapanmu kepada Tuhan, supaya engkau lebih sungguh-sungguh lagi berdoa kepada Tuhan. Baca firman Tuhan, saudara. Ya, hanya dengan itulah engkau mampu melakukan firman Tuhan. Hanya dengan bertekun mencari Tuhan lewat doa. Doa komunikasi 2 arah, yaitu engkau berbicara dan Tuhan berbicara kepadamu melalui kebenaran firman-Nya. Mari saudara, melalui kesempatan ini saya mengajak saudara untuk supaya saudara mampu sabar dalam setiap permasalahan hidupmu, mampu berharap kepada Tuhan. Mari bangunlah ketekunanmu mulai hari ini, saudara. Saat engkau dengar firman Tuhan ini, lakukanlah firman Tuhan ini. Berjuang, saudara, melakukan firman Tuhan memang tidak mudah, tetapi kalau engkau berjuang sungguh-sungguh, engkau gigih datang kepada Tuhan, maka saya percaya engkau akan menerima jalan keluar. Tuhan akan menguatkan saudara. Roh Kudus akan menguatkan kehidupan saudara dan akan memampukan saudara untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Peganglah setiap tangan kehidupan kami, Bapa. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami manusia, Tuhan. Tetapi kami yakin dan kami percaya bahwa ada Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami semuanya, Tuhan. Tuhan mengampuni setiap dosa-dosa kami, Tuhan. Tuhan mengampuni segala keterbatasan, ketidaktahuan kami, Tuhan. Ketidakmengertian kami akan kebenaran firman Bapa. Kami meminta ampun kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan membentengi
dan kami akan tampil beda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kami akan tampil beda, kami akan menyatakan Tuhan dalam kehidupan kami, sebab kami percaya Roh Kuduslah yang memberikan kami kekuatan di tengah-tengah kami mampu menghadapi masalah-masalah yang datang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Materaikan semuanya dalam setiap hati kami masing-masing Bapa. Biarlah Tuhan boleh menjadi berkat di tengah-tengah kami menjalankan aktivitas kami. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan hormat syukur hanya kepada Tuhan. Saat ini Bapa, kami akan datang mengulurkan tangan kami membawa persembahan kami Bapa. Kecil dan besar apa yang kami berikan, kami percaya Tuhan menilik dari tempat yang maha tinggi, memberkati kami, melimpahkan dengan berkat-berkat Allah, penghiburan alam jadi bagian kehidupan kami. Terlebih daripada itu Tuhan, kerinduan umat-umat-Mu, berkat keselamatan menjadi bagian kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan dan kami siap Tuhan meletakkan persembahan kami. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan memberi persembahan kita. Kita berikan pujian, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Puji Tuhan, dan sebentar nanti Ilham menutup kehidupan sini ya, didoakan. Kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Segala puji syukur bagi puji Tuhan. Syukur bagimu.
Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik di dalam kehidupan kami. Memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, itulah yang menjadi kerinduan kami, bahkan mau bersekutu, memuji dan memuliakan nama daripada Tuhan. Diberkatilah kami semua yang boleh hadir, mau bersekutu, memuji dan memuliakan nama daripada Tuhan. Kami tetap berdoa buat umat-umat Tuhan yang ada. Mari Tuhan, Engkau memberkati umat-umat Tuhan dalam rencana mereka, dalam aktivitas mereka juga Tuhan, di sepanjang minggu ini. Baik juga Tuhan Yesus dalam pertanian, dalam juga Tuhan menanam benih yang ada juga Tuhan. Kami percaya ada dalam perlindungan daripada Tuhan. Tuhan tolong berkati, sediakan dan cukupkan apa yang menjadi keperluan kebutuhan. Kami percaya dengan hasil-hasil pertanian mereka diberkati, mereka mempermuliakan nama daripada Tuhan. Terlebih iman umat-umat Tuhan semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Mereka tidak menjadi tawar di dalam Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, berharap kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini menjadi harapan bagi kami sebagai kami hamba Tuhan yang ada. Mereka boleh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Rumah tangga, hidup nikah, anak-anak yang ada, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus, dalam tugas-tugas, baik juga Tuhan anak-anak jemaat Tuhan yang ada, dalam tugas sebagai juga Tuhan Yesus abdi negara yang ada, bahkan dalam pekerjaan-pekerjaan, dalam pelayanan, semua diberkati di dalam nama Yesus. Dan berdoa anak-anak dalam pertumbuhan, bertumbuh dalam kasih karunia daripada Tuhan. Usaha umat-umat Tuhan yang ada, baik usaha warung, usaha kecil juga Tuhan, bahkan juga Tuhan usaha-usaha yang berkenan di hadapan Tuhan, yang diusahakan oleh umat-umat Tuhan yang ada. Mari Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Kami rindu juga Tuhan, umat-umat Tuhan dapat bergandengan tangan untuk memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Ada umat-umat Tuhan yang dalam keadaan lemah Tuhan, Tuhan kunjungi mereka juga Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi kuat di dalam Tuhan. Ada umat-umat Tuhan dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka. Dalam keadaan tertutup jalan, Tuhan buka jalan. Bahkan juga Tuhan Yesus, kalau ada yang mau coba-coba mengeraskan hatinya untuk tidak datang beribadah kepada Tuhan, mari Tuhan Yesus lembutkan hati mereka, ampuni setiap salah dan dosa mereka, sehingga mereka dapat berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Tuhan, dan kami akan berpisah dari tempat ini. Biarlah Tuhan kawal langkah-langkah kami, tibakan kami di rumah kami dalam keadaan selamat dan diberkati. Dalam kesempatan ini kami tetap berdoa untuk desa kami. Tuhan berkati desa kami, tanah, air, udara desa kami diberkati oleh Tuhan. Masyarakat yang ada, Tuhan tolong, biarlah juga Tuhan boleh menjadi kuat di dalam Tuhan, memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Bahkan juga Tuhan, setiap gereja-gereja yang ada, biarlah kami juga Tuhan Yesus menyampaikan akan kebenaran Kristus di dalam kehidupan. Oh Tuhan Yesus, setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, dan kami akan akhiri persekutuan ibadah kami, dan kami terima berkat daripada Tuhan. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Arahkanlah pandanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih kekasihku, marilah kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penghantaran sukacita,
damai sejahtera, rukun persaudaraan daripada kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai. Saat ini dan kami akhiri ibadah Minggu Raya pagi siang hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Yesus memberkati. Shalom. 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 Puji Tuhan. Pasti